Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Bu Indri. Nah, pada minggu ini kita sudah berada di penghujung pembelajaran tema kita. Kita berada di tema alam semesta dengan subtema bencana alam. Anak-anak sudah tahu apa sih bencana alam? Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit. Dan bencana alam yang akan kita bahas pada minggu ini yaitu gempa bumi. Wah, anak-anak sudah pernah merasakan belum ya gempa bumi? Gimana ya rasanya? Rasanya seperti bergoyang-goyang serta bangunan-bangunan yang bergetar. Kenapa bisa terjadi gempa bumi ya anak-anak? Yuk kita cari tahu. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Nah, supaya kita siap bila terjadi gempa bumi, apa yang kita akan lakukan ya? Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Nah, itulah yang perlu kita lakukan jika ada gempa bumi ya anak-anak. Sekarang anak-anak sudah lebih tahu kan tentang gempa bumi? Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita sudah mengetahui apa itu gempa bumi dan bagaimana cara kita melindungi diri kita dari bencana gempa bumi. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga di jenjang selanjutnya anak-anak dapat lebih bersemangat lagi dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih ayah dan bunda telah mendampingi Ananda selama pembelajaran dari rumah. Sekian dulu dari Bu Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.